Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Juwira Yuningsi, NIM 362021401018 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS pengelasan. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan standar apa yang biasa digunakan dalam memastikan hasil pengelasan. Ada beberapa standar dalam pengelasan. Yang pertama yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu ANSI, American National Standard Institute. Yang ketiga yaitu ASME, American Society of Mechanical Engineer. Yang keempat adalah ASTM, American Society for Testing and Materials. Yang kelima yaitu AWS, American Welding Society. Yang keenam yaitu BS, British Standard. Yang ketujuh yaitu DIN, Deutsches Institute for Norming, German Institute for Standardization. Yang kedelapan yaitu JIS, Japan Industrial Standard. Yang kesembilan yaitu ISO, International Organization for Standardization. Yang kesepuluh yaitu NEMA, National Electrical Manufacturing Association. Untuk soal nomor 2 yaitu sebutkan dan gambarkan sambungan dalam pengelasan. Untuk sambungan yang pertama yaitu sambungan bed joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja berada pada bidang yang sama dan disambungkan pada ujung kedua benda kerja yang saling berdekatan. Yang kedua itu lap joint, merupakan sambungan yang terdiri dari kedua benda kerja yang saling bertumpukan. Yang ketiga adalah T-joint, merupakan sambungan di mana salah satu benda kerja tegak lurus dengan benda kerja lainnya sehingga membentuk huruf T. Yang keempat adalah edge joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja sejajar satu sama lain dengan catatan salah satu ujung dari kedua benda kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Yang kelima yaitu corner joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja membentuk sudut sehingga keduanya dapat disambungkan pada bagian pojok dari sudut tersebut. Soal nomor 3 yaitu sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyimpanan elektroda. Yang perlu diperhatikan saat penyimpanan elektroda yaitu yang pertama, simpan elektroda pada tempat yang kering dengan kemasan yang masih tertutup rapi. Yang kedua, jangan disimpan langsung pada lantai. Yakinkan bahwa udara dapat bersirkulasi di bawah tempat penyimpanan. Yang keempat yaitu hindarkan dari benda-benda lain yang memungkinkan terjadinya kelembapan. Yang kelima yaitu temperatur ruangan penyimpanan sebaiknya sekitar 150 derajat Celcius di atas temperatur rata-rata udara luar. Yang keenam yaitu bila elektroda tidak dapat disimpan pada tempat yang memenuhi syarat, maka sebaiknya diberikan pengikat kelembapan seperti silikon gel. Soal nomor 4 yaitu sebutkan minimal 4 alat bantu pengelasan beserta fungsinya. Yang pertama adalah kabel massa, berfungsi untuk menghubungkan mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja. Yang kedua yaitu kabel elektroda, berfungsi menghantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuh ke benda kerja. Yang ketiga yaitu palu las, berfungsi untuk membersihkan hasil pengelasan dari kerak las. Yang keempat yaitu holder, berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan holder untuk mengelas benda kerja. Dalam pengelasan SMAW terdapat dua jenis polaritas. Jelaskan pengaruh terhadap hasil pengelasan. Yang pertama yaitu polaritas lurus atau DCEN. Apabila material dasar atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektroda pada kutub negatif pada mesin las DC, hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat serta manik las yang sempit dan untuk plat yang tebal. Yang kedua yaitu polaritas Bali atau DCEP. Dengan proses pengelasan, cara ini material dasar disambungkan dengan kutub negatif dan elektroda pada kutub positif dari mesin las DC. Hasil las mempunyai penetrasi dangkal,
serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar. Soal nomor 6. Jelaskan bagaimana cara melakukan perbaikan pada cacat las pengelasan retak. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya retak las sebelum pengelasan, kita perlu 1. Menggunakan elektroda yang betul, 2. Membersihkan daerah sekitar kampu, 3. Mendinginkan benda kerja setelah melakukan pengelasan, serta membebaskan kampu dari kekakuan. Soal nomor 7. Sebutkan minimal 4 jenis cacat pengelasan beserta penyebabnya. Yang pertama yaitu cacat las undercut. Penyebabnya, arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, kecepatan las terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda kurang tepat, ayunan tangan kurang merata. Yang kedua yaitu porosity atau polaritas, elektroda lembab, busur las terlalu panjang, arus pengelasan rendah, travel speed terlalu tinggi, adanya zat pengotor, gas hidrogen tercipta karena panas las. Yang ketiga yaitu overspatter, yaitu ampere terlalu tinggi, jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh, elektroda lembab. Yang keempat yaitu hot crack, pemilihan elektroda salah, tidak melakukan perlakuan panas. Soal nomor 8. Sebutkan alat perlindungan diri saat pengelasan. Yang pertama yaitu sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan api. Yang kedua adalah helm las, berfungsi untuk melindungi wajah dan mata dari percikan las serta sinar las. Yang ketiga yaitu masker, berfungsi untuk melindungi pernafasan dari asap las. Yang keempat yaitu sepatu las, untuk melindungi kaki dari jatuhnya benda tajam. Yang kelima yaitu apron, berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan percikan sinar las. Soal nomor 9. Jelaskan tentang WPS, Welding Procedure Specification. WPS atau Welding Procedure Specification adalah dokumen yang berisikan tentang variabel parameter pengelasan yang dilihat dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan seorang welder atau operator las dalam melakukan pekerjaan pengelasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di kode ASME, API, dan AWS. Soal nomor 10. Di dalam WPS terdapat beberapa jenis variabel, yakni essential variable, suplemen essential variable, non-essential variable. Essential variable adalah jenis variabel atau parameter pengelasan yang wajib dilakukan saat pembuatan WPS, karena jika variabel dirubah akan membuat sifat mekaniknya juga berubah. Yang kedua yaitu suplemen essential variable, adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil sambungan las jika dilakukan pengujian impact. Yang ketiga yaitu non-essential variable, adalah jenis variabel yang tidak mempengaruhi sifat mekanik dari sambungan lasan. Sekian hasil penjelasan UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.